Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafi khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. As-saimin wa saimat, hadirin dan hadirat jamaah Majlis Ta'lim Masjid Al-Ibadah yang saya muliakan. Semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat pimpinan Masjid Al-Mukarram Bapak Haji Yudi Rahmani dan juga para pengurus masjid serta para asatizah, para hujjaj, para tokoh masyarakat dan remaja serta ibu-ibu sekalian. Syukur alhamdulillah di subuh menjelang pagi ini kita berkesempatan lagi untuk mengisi waktu kita dengan yang terbaik, yaitu memahami ajaran agama yang kita cintai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membukakan pintu hati dan pikiran kita, dan semoga kehadiran ini mendapat limpahan dan balasan pahala yang sebesar-besarnya, dan semoga dengan kemurahan Allah diampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita. Amin ya mujibas sairin. Hadirin, melanjutkan bahasan dari kitab An-Nasihatud Diniyah karangan Syekh Abdullah Al-Haddad, yaitu halaman 73 dari bawah baris ke-11. Kalimatnya berbunyi wa alaika bijtinabil kadhibi ra'san. Ini masih masalah bisnis, masalah jual beli ya. Khususnya para penjual, para pedagang, biasanya supaya cepat laku, kadang-kadang dia ya rela berbuat yang dilarang oleh agama. Seperti apa? Seperti bohong ya. Misalnya orang nawar sekian, apa dibilang belum dapat beliannya. Padahal udah dapat beliannya secara kenyataan, tapi diingin lebih banyak lagi mendapat keuntungan, maka dia rela berbohong. Inilah saudara-saudara contoh. Atau bohong dalam takeran, bohong dalam timbangan. Itu yang disebut wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang yang curang. Alladzina idzaktalu 'alan nasi yastawfun. Kalau dia membeli dari orang lain, maka mereka ingin penuh takerannya. Tapi kebalikannya, wa idzakaluhum awwazanuhum. Kalau dia menjual, kemudian menakar atau menimbang, yukhsirun, dikurangin. Ini bohong. Walaupun bukan bohong perkataan, tapi bohong perbuatan. Ya. Atau mungkin misalnya barang ini enggak orsinil, dibilang orsinil ya. Walhasil pedagang itu paling mudah untuk berbuat bohong. Ya mungkin karena keinginan mendapat keuntungan yang lebih besar. Agama melarang. Agama melarang dengan cara berbohong. Untung boleh aja berapapun ya, bila mana penjual redo, pembeli redo, tidak ada kebohongan. Untung seberapapun sah-sah aja ya. Agama yang saya tahu tidak membatasi tentang keuntungan ini ya. Maka di sini Syekh Abdul Haddad memberi nasihat, wa alaika bijtinabil kadhibi ra'san. Hendaklah engkau menjauhi kebohongan sekaligus, langsung begitu ya. Ra'san artinya mubasyaratan, langsung. Artinya langsung jadi pedagang, tidak akan berbuat bohong. Kemudian dicontohin ini ya, apa dibilang wa qauli akhaztuhu bikadza, dan hendaklah engkau menjauhi dari perkataan saya nih ngambilnya sekian, ngambilnya 10.000, kok kamu tawar 8.000, ngambilnya aja alias belinya aja ya nggak dapet. Dia menekan begitu. Ya mungkin kalau benar ya masih wajar, tapi itu pun nggak bagus lah. Kita bersumpah demi Allah misalnya, demi Allah beliannya aja belum dapat, kok menawar yang lebih rendah dari itu ya. Itu jelek saudara-saudara ya. Lebih-lebih bila mana bohong tadi, padahal udah dapat tapi diingin menekan pembeli. Ini contoh-contoh kalimat yang buruk yang perlu dijauhkan oleh pedagang, seperti akhaztuhu bikadza, saya mengambilnya ini barang sekian, alias membelinya.
Wa utitu alaihi kadza. Saya ini diberikan barang ini dengan harga sekian, alias beli juga artinya. Wa utitu alaihi kadza. Saya diberikan atas barang ini sekian. Artinya belinya sekian. Kamu kok nawarnya lebih rendah dari itu. Wala abi'u illa bikadza. Saya tidak jual kecuali sekian. Ya. Jadi inilah saudara-saudara contoh-contoh dari perkataan seorang pedagang yang membuat pelanggaran seperti kebohongan. Wa anta fi qaulika ghairu shadiqin. Sedangkan engkau tuh tadi ngomong yang ucapan-ucapan tadi itu tidak benar alias bohong. Ya kalau benar sih masih wajar lah. Ya, orang tawar 10.000, beliannya 15.000. Emang benar 15.000? Ya masih wajar lah begitu ya. Kita bilang wallahi beliin aja belum dapat. Emang benar saudara-saudara. Nah, itu masih lumayan. Walaupun selayaknya jangan pakai wallahi dah. Karena kalimat Allah ini ya enggak layak dibawa-bawa kepada hal-hal yang kecil begitu. Ini kan masalah dunia, enggak layak kita bawa demi Allah. Kemudian kita menguatkan omongan kita dengan sumpah tersebut. Jadi dikatakan wa anta fi qaulika ghairu shadiqin, sedangkan engkau di dalam ucapan kamu tidak benar alias berbohong. Apa akibatnya? Fatakhsaru min haitsu tarjul faidah. Maka kamu akan merugi di mana kamu mengharapkan keuntungan. Ya anggaplah untung dunia tapi rugi akhirat karena telah berbohong. Akhirnya entar rugi-rugi juga alias enggak membawa keberkahan dalam bisnisnya, nggak membawa kebaikan karena dia berbohong melulu. Ya. Mungkin untungnya cepat pergi dan hilang, tidak membawa manfaat buat keluarga dan buat dirinya. Jadi kesimpulannya berbohong dalam dagang ini betul dia mengharapkan keuntungan, tapi saudara-saudara justru membawa kerugian, khususnya kerugian akhirat, bahkan ya merembet kerugian di dunia gitu. Ntar orang kalau tahu kebohongan kita dia kapok beli lagi. Akhirnya konsumen kabur. Nggak ada langganan dah. Itu kesalahan kita berbohong ya. Maka di sini disuruh jujur ya.